saat ini bersama dengan saya adalah seseorang yang akhirnya untuk pertama kali memberi saya pekerjaan yang ada kaitannya dengan studi saya, yaitu desain produk. Tapi sebelumnya mohon izin kami buka masker dulu. Ibu Gati Wibawaningsih, terima kasih saya sudah. juga buka masker. Boleh Ibu, silakan. Terima kasih sudah mau bertemu dan berbincang dengan saya. Saat ini kami sedang berada di kantornya Ibu di Kementerian Perindustrian. Beliau adalah Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Saya dari pertama kali tahu pengen banget nanya anekanya, kaitannya kemana Ibu? Aneka itu maksudnya? Aneka itu mainan anak, kemudian apa namanya perhiasan, itu masuk ke aneka itu. Oh oke. Saya berasumsi. Dan lain-lain. Intinya dan lain-lain yang nggak masuk kecil dan menengah tersebut. Oke. Sebelum kita lanjut, kenapa kami di sini? Mungkin saya jelasin dulu dari awal. Untuk yang ngikutin YouTube saya atau mungkin nonton stand up saya, tahu bahwa saya studinya sih Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, ngambil program studi desain produk. Terus untuk waktu yang cukup lama di stand up comedy saya sering ngebahas bahwa udah waktunya kita menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan. Terus bahkan di video yang baru rilis beberapa minggu yang lalu ketika ada rame soal jersey sepak bola klub Inggris produksi Indonesia, kita ngebahas kalau soal kualitas produksi manufaktur Indonesia mah levelnya di dunia, tapi desain adalah aspek yang kita butuh untuk tumbuh kembangkan sehingga desain sendiri, entrepreneurial milik sendiri, produksi sendiri untuk ditawarkan kepada dunia. Nah itulah kenapa hari ini kami bertemu. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Saya sejak lulus kuliah nggak pernah ngomongin apapun yang ada hubungan desain produk. Karena bagus lah ya. Iya. Hari ini kita ngomongnya. Betul sekali. Nah pertemuan ini kaitannya dengan kelanjutan dari yang tadi sempat saya bahas soal peran desain Indonesia di mata dunia dan bagaimana pemerintah punya inisiatif untuk membantu atau memastikan itu jadi semakin baik setiap tahunnya. Kita mau ngomongin soal Indonesia Good Design Selection 2020. Oke. Ini sebuah inisiatif, ini yang keberapa ya? Saya lupa. Ini yang keberapa ya? Lebih dari 10 sih. Ya, 17 kalau nggak salah. 17 kalau nggak salah 17 kali. Saya mohon maaf karena ternyata tidak dalam radar saya tidak tahu. Saya baru tahu sekarang ketika diajak ngobrol. By the way, selamat ulang tahun ya Bu. Terima kasih. Apa tuh berarti itu? Ini sekarang tanggal, Ibu berarti ulang tahun tanggal 20? Saya tanggal 25, hari Sabtu udah lewat. Juli. Itu apa ya? Cancer bukan? Leo ya. Oh Leo. Oh zodiaknya sama seperti Indonesia. Indonesia juga Leo nggak sih? 17 Agustus. Iya bener. Iya. Yeah. Tidak ada hubungannya sama perempuan tapi. Oke. Nah mungkin untuk judul video ini soalnya adalah panggilan kepada desainer se-Indonesia, judul YouTube-nya. Dan mungkin judulnya akan memancing mereka untuk datang dan mungkin ada yang sudah tahu tapi rasanya mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi mungkin bisa dibantu diceritain Bu sebenarnya IGDS itu apa? Jadi sebenarnya IGDS ini kita bikin panggung buat para desainer ya, desainer Indonesia. Karena gini, desainer ini kalau nggak digabungkan dengan sektor industri, itu kan cuma hanya jadi desain aja, nggak jadi produk yang bisa dipakai. Nah ini kita gabungkan, makanya kita bilangnya adalah desain industri supaya bisa diproduksi secara massal. Kalaupun nggak massal ya pokoknya bisa diproduksi gitu loh. Nah itu. Nah jadi kita bikinin panggung, udah 17 kali kita bikin. Setiap tahun sebenarnya hanya sekali kita bikin, 2 tahun sekali tuh tahun 2017 kalau nggak salah kita bikin, baru tahun 2019 kita bikin. Nah tadinya tahun ini nggak mau bikin karena kan COVID. Kita mikir kan orang pasti kapan mau bikinnya gitu loh, nyari bahan baku aja susah kan. Tetapi ternyata peminatnya banyak gitu. Kita nggak bikin desain hanya untuk yang desain industri ini aja ya. Kita bikin desain untuk yang kompetisi seperti ini juga, untuk pakaian, untuk kerajinan kita bikin. Kalau ini desain industri ini untuk semua produk gitu loh. Kita bikin. Saya tertarik dengan pernyataan Ibu tadi bahwa ada jarak yang signifikan antara desain kemudian aplikasi industrinya.
Karena waktu saya kuliah desain produk di ITB, saya punya senior saya ini kalau mau saya sebut juga tidak enak, dia tuh brilian. Satu kampus, satu program studi itu mengagumi orang ini. Tugas akhirnya itu keren banget lah. Terus namanya masih lulus ya, dia tuh punya idealisme yang cukup tinggi. Dia kerja lah di salah satu merek Indonesia yang sangat terkenal, produksi sendiri, kebetulan pabriknya di Jawa Barat. Kemudian ketika nyampe ke sana hari pertama, duduk di mejanya, terus bosnya sendiri, kepala desainnya, itu bawa katalog setebal gini, terus di drop di meja dia, deg gitu. Terus kata teman saya, apaan nih Pak? Terus kata bosnya, tembak-tembakin gitu. Oh, maksudnya tembak-tembakin apa? Ya tembak-tembakin aja, bikin kayak gitu, tapi warnanya beda. Dia marah. Saya ini desainer produk. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ada jarak yang antara kemampuan desain dan kapasitas industrinya. Dan itu yang kayaknya mencoba untuk dileburkan dan dijembatani. Iya. Ya. Jadi makanya kita bikin 2 kategorinya, desain produk dan desain konsep. Oke. Nah, jadi orang yang masih punya konsep, kita kasih juga panggung untuk mereka berkreasi. Tetapi yang sudah punya produk atau produknya lagi di proses produksi, itu kita kasih juga. Bisa, gitu loh. Wow. Nah, jadi ini kita pilihkan lebih luas lah bagi para desainer ini. Dan IGDS ini merupakan penghargaan tertinggi yang pemerintah berikan kepada desainer. Karena desainer nih nggak main-main loh, itu orang brilian loh. Saya setuju. Orang brilian, jadi harus dihargai. Harus dikasih award gitu loh. Penghargaan kan berarti award. Betul sekali. Nanti kita akan bahas ke sana dan bagaimana tadi ada kaitannya dengan ada yang cuma punya konsep, nggak apa-apa, bisa melakukan bisa ikutan karena nanti akan mungkin ada kaitannya dengan penghargaan tersebut yang bisa membantu mereka mewujudkan. Tapi menarik sekali, senang sekali bahwa pemerintah selalu punya fokus yang besar kepada desainer ya, karena kalau di Twitter nih Bu, desainer itu selalu identik dengan segitu doang aja, masa harganya sekian gitu, atau emang kenapa kalau misalkan gue mirip sama segala macam. Kasihan, desainer itu butuh apresiasi, dan untuk menghasilkan sesuatu dengan bagus, prosesnya panjang di belakang, akumulasi dari pengalaman, dan apresiasi yang datang dari pemerintah itu tentunya luar biasa. Dan itu juga saya rasa kenapa orang keikutsertanya tinggi ya. Iya. Ketika dibilang antusiasmenya tinggi, itu dibaca dari entry? Iya, dari yang mendaftar. Nah, tiap tahun tuh meningkat gitu. Wow. Nah, saya lihat tahun 2019 ke 2018 ke 2019 kok meningkatnya cukup banyak ya. Ya udah deh, kita bikin aja deh. Ternyata saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman desainer semua, nggak apa-apa, kita dilakukan secara online. Gitu. Jadi nanti penjuriannya juga online. Oke. Pendaftarannya online, kemudian nanti kan kita juri tahap pertama, penjurian tahap pertama itu secara online. Nanti dikirim produknya, tetap dikirim. Pertama ini dulu pakai video, dia ngirim pakai video. Nah, terus dipilih, yang dipilih itu baru dikirim. Dikasih waktu untuk memproduksi kalau memang mau memperbaiki. Kalau yang masih konsep dikasih waktu untuk membuat. Habis itu baru dilihat produknya. Nanti dipilih lagi. Gitu, dipanggil dia untuk presentasi. Agak mirip zaman kuliah sih. Saya waktu zaman kuliah nilai saya buruk sekali. Bukan buruk, saya biasa aja. Yang bagus cuman presentasi. Emang dari dulu cuma bisa ngomong, Bu, saya kelihatannya. Nah, di catatan saya di penyelenggaraan IGDS 2020 ada 10 kelompok produk. Ya, saya bacain beberapa, Bu ya. Ada furniture dan perabot rumah, kantor dan publik. Ada kria. Ada alas kaki dan apparel, aksesori fashion dan perhiasan. Ada dekorasi dan aksesoris rumah, kantor dan ruang publik. Ada produk anak, alat peraga, pendidikan dan stationery. Itu masuk aneka. Aneka ya. Ada peralatan olahraga, hobi dan kenyamanan atau leisures, fasilitas rekreasi atau wisata. Produk elektronika, teknologi informasi dan komunikasi, peralatan rumah tangga, home appliances, perawatan medis dan kecantikan, transportasi, mobilitas, aksesori dan peralatan dalam kendaraan, kemasan inovatif dan alat bantu pemasaran atau promosi. Saya jadi ingat tugas saya, ini tugas kuliah saya. Gitu. Peralatan dapur, perlengkapan makan, dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Ini adalah rasanya kelompok produk yang udah lengkap ya? Udah lengkap. Dan itu diproduksi di Indonesia semuanya. Wow. Baiklah. Nah, seandainya orang yang ngikutin mulai ngerasa terpanggil, mulai ngerasa punya peluang, terus mereka ngerasa produk saya sempat kesebut nih dalam kategorinya, kita bicara syaratnya, Bu, untuk bisa ikut serta.
Syaratnya sih terbuka ya. Syaratnya terbuka buat semua desainer, buat asosiasi juga terbuka semuanya. Gitu. Jadi nanti kirim isi formnya itu ada di website. Kalau nggak ngerti ada WA-nya juga, gitu. Nanti mungkin kamu bisa nanti itu ya promosikan itunya website-nya. Ya. Berarti kalau emang terbuka, kan netizen kan atau warganet Ibu ya, kan suka menilai diri mereka agak lebih tinggi dari kapasitas sebenarnya. Berarti bisa random banget dong Bu, maksudnya bisa. Kan seleksinya kan seleksi administrasi dulu. Oh, oke. Seleksi administrasi. Dan habis itu berarti kan, ada persyaratan-persyaratan tertentu, kemudian administrasi ya, kemudian kalau dia udah memproduksi kan dia harus memperlihatkan tempat produksinya di mana. Gitu. Untuk yang konsep? Ini kan untuk desainer, dia kan sekolah desain, nggak bisa anak SD tiba-tiba ngasih diskon, nggak bisa. Jadi kita ada sertifikat juga, gitu. Dia desainer, gitu loh. Karena ini adalah untuk desainer, jadi dia harus ada sertifikat bahwa dia desainer. Kemudian kan dia harus kasih konsepnya. Nah itu kan administrasi semua. Gitu. Oke, jadi sebenarnya akan tersaring dengan sendirinya kurang lebihnya ya. Jadi Anda manusia-manusia yang mau sembarangan ikutan, percuma, nggak usah menghayal-menghayal Anda itu. Nonton aja hasil akhirnya seperti apa dan pengejawantahannya ntar di publik seperti apa produknya ya. Oke, kita sekarang masuk ke rangkaian agenda IGDS 2020 dari pre-event sampai awarding. Apa aja Bu? Jadi besok tuh rencananya kita kan mau mulai sosialisasi, gitu. Kita mulai sosialisasi. Selain itu kita juga bikin video sosialisasi. Besok saya buka sosialisasinya sampai sampai Agustus kalau nggak salah sebulan. Nah, kemudian sosialisasi kita tiap hari kita pasang tuh di YouTube untuk sosialisasi itu. Jadi orang yang lihat ini sekarang terus penasaran, tinggal ngeliat aja IGDS di YouTube, pokoknya apa-apa aja. Nah setelah itu pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi daripada konsep atau desainnya dia seperti apa, kemudian seleksi daripada produk jadinya, gitu loh. Nah kemudian nanti setelah itu dapat pemenang, bikin awarding. Kita sih harapkan sih November, mudah-mudahan COVID sudah nggak ada, jadi kita bisa bikin di manalah, mau JCC apa di Kartika Chandra. Ngomong-ngomong, di sini aja protokol COVID ini juga sangat baik dan sangat ketat. Sebelum saya bisa ke sini harus udah ada surat yang menandakan saya melewati semacam pemeriksaan untuk memastikan tidak terdampak atau non responsif terhadap virus. Jadi itu diharuskan. Terus udah gitu masuk juga cuci tangan, terus diperiksa thermal, naik sampai lantai ini juga cuci tangan. Jadi benar-benar steril. Makanya aspek kesehatan dan protokol COVID-nya juga dipikirkan sekali ya dalam penyelenggaraan ini. Makanya terus udah gitu submission-nya bisa dari internet. Dan kalau dirasa November udah bisa lebih dikuasai COVID-nya, baru dibikin acara fair. Saya bisa ngebayangin itu seru sekali pasti. Walaupun saya tidak lagi saya sih selalu merasa saya desainer produk, walaupun bukan desainer produk seperti yang dididik saya di sekolah, tapi cara pikir saya tuh masih menggunakan cara pikir yang dididik di kampus. Terus kemarin saya sempat balik ke kampus dan studionya udah beda bentuknya, tapi datang dan ngelihat mock up, prototype yang ada di sekitar semangat desainnya hidup lagi gitu. Dan kadang-kadang saya ngelihat sesuatu terus memperhatikan kenapa benda ini seperti ini. Dan akan sangat seru kalau misalnya itu akhirnya terjadi. Pada tahap ketika mereka kemudian misalnya misalnya kita anggaplah di JCC gitu ya, itu ada berapa tuh yang udah di sana Bu setelah ngelewatin saringan itu? Itu mungkin ada 20-an ya. Wow. Karena kan ada beberapa kategori, ada pemenang utama itu Golden Award tuh satu gitu loh. Terus ada the best choice itu dipilih sama peserta, nanti bukan peserta, maksudnya pengunjung gitu nanti dipilih. Kemudian ada the best three, kemudian itu kan untuk yang produk, kemudian ada yang konsep sama juga seperti itu. Oke, kita masuk ke kategori penghargaan IGDS 2020. Oke, ini ada banyak. Iya, ada IGDS 2020 desain produk dan IGDS 2020 desain konsep. Oke. Untuk yang desain produk ada
penghargaan kriteria Good Design. Kemudian Best 20 juga ada ya, 20 produk 20. terbaik. People's Choice, satu pemenang, produk terbaik yang dipilih oleh masyarakat umum. Berarti yang tadi Ibu sempat jelasin yang hadir di situ. Terus ada Best 3, 3 produk terbaik, dan satu pemenang Grand Award. Grand Award itu tadi ya. Untuk desain konsep, Best 3 juga 3 produk terbaik, dan Grand Award untuk satu produk terbaik. Penasaran aja Bu, kalau dari yang penyelenggaraan terakhir, waktu itu yang kita bicara yang konsep aja, sekiranya misalnya Ibu masih ingat, yang Grand Award tuh produk apa itu? Saya lupa tuh Grand Award tuh produk apa ya? Oh, Oh, tas itu. Oke. Backpack. Wow. Jadi ada konsep spesifiknya si Iya, backpack itu. iya. Itu menarik sekali. Jadi tuh konsepnya dia seperti keranjangnya orang Kalimantan. Oh iya iya. Yang iya. gendong anak di belakang itu. Iya, iya, Nah, iya, itu iya, kayak iya. gitu. Wow. Itu bagus sekali tuh. Oke. Jadi Dan tahan hujan, tahan air dia. oh wow, oke. Jadi itu bisa dibayangkan kepraktisan dari produk yang akhirnya dimenangkan atau yang terpilih juga bisa kepake juga sama masyarakat Iya, gitu. iya. Di desain produk itu kan ada sejumlah aspek produk design ya, ada innovation, ada problem solving, ada perupaan, dan semuanya benar, dan itu membuat setiap produk tuh jadi seru dan jadi unik dan jadi beda. Dan dulu sih waktu di ITB ada satu bagian sendiri di mana kita mesti bikin produk zaman sekarang tapi mengambil elemen estetis dari tradisi seperti yang mungkin yang dimenangkan itu. Dulu waktu itu saya tugasnya justru bikin botol tapi ngambil elemen tradisi. Jadi saya bikin botol kecap tapi pakai elemen pakaian tradisional Jawa Barat waktu itu. Oh, ya. bagus dong. Tapi jelek nilainya. Hanya C. Ikut sekarang Iya, tapi IGDS. oh, saya udah ngambil, Deng. Saya udah ngambil sertifikat saya. Waktu zaman saya masih SSN namanya, Sarjana Seni. Oh ya. Mm-mm. Kalau sekarang kan SDS ya, Ya, Sarjana SDS, Desain. Waktu itu masih SSN, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, bisa. Nggak tahu deh, saya agak-agak minder. Saya waktu itu diajak ADPI juga, Bu, Oh ya. untuk terlibat. Ya. Kebetulan ketuanya juga saya sangat kenal. Terus ketua sebelumnya juga saya sangat kenal. Tapi saya ini suka insecure, Bu, saya. Yang baik dari saya itu juga cuman mulut. Jadi ya saya nggak tahu. Berarti kita kali mesti dalam pemikiran juga nih, desain untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu jadi produk yang menarik, ya kan? Iya. Kayaknya perlu juga tuh. Ya, Dipikirkan. moga-moga. Ya. Sebenarnya sih secara umum ya, Indonesia itu saya mulai kalau kualitas manufaktur oke, secara desain juga karena saya datang dari desain, jadi saya tahu kualitas desainnya. Nanti ada aspek lagi masalah pemasaran yang juga nanti akan semoga bisa didorong juga supaya kita bisa seperti yang tadi saya bilang, menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan, karena udah waktunya rasanya. Nah, kita bicara hadiah dari IGDS 2020. Ibu mungkin bisa ceritakan kepada penonton. Ya, kalau hadiahnya nih saya nggak hafal, jadi saya bacain Boleh, aja Bu, ya. silakan. Jadi ada desain product People Choice itu dapat sertifikat, dapat trofi, kemudian dapat uang juga 25 juta. Oke. Kemudian untuk desain produk pastry uangnya 50 juta. Kemudian untuk desain produk Grand Award itu 100 juta. Nah, selain itu sebenarnya kita juga ajak pemenang itu ngeliat kompetisi di luar negeri. Kita akan ajak ke Taiwan nanti supaya lebih terbuka lagi, gitu loh. Nah, ke depan sih kita sih pengennya ajak ke Jepang ya, karena kalau Jepang, Taiwan juga udah dunia sih. Nah, Jepang ini kan lebih lagi ya, lebih detail gitu loh. Supaya bisa ketahui nanti yang Taiwan lebih ke China, yang ini lebih ke Jepang kan lebih tradisional lagi kan. Ya. Nah, oke. Untuk yang konsep sendiri, saya bantu ya, Bu ya. Untuk yang konsep Best 3 akan dapat trofi juga, sertifikat, dan uang pembinaan juga 25 juta rupiah. Untuk desain konsep Grand Award, trofi, sertifikat, dan uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Saya tiba-tiba langsung jadi ingat. Jadi stresnya kuliah desain produk ya. Pertama dari sisi konsepnya harus oke. Habis itu kita kemudian mulai, karena nanti kan ada presentasi kan pasti ya. Kalau zaman kuliah tuh biasanya ada kayak panel-panel terus diisi sama gambar kerja, terus udah gitu ada ilustrasi,
terus mesti ada mock up, ada satu, kalau misalkan produk teknologi, ada setidaknya satu aspek dari produk itu yang teknologinya bisa dicoba dipraktekkan. Itu semua stres itu kalau misalkan mahasiswa ngerjainnya sendiri. Dan saat itu tidak ada uangnya dong, tidak ada apresiasi, trofi dan segala macam, hanya demi kelulusan. Kalau ini bisa personal, bisa tim, tapi sudah gitu rasanya mungkin trofi dan sertifikat itu yang nilainya juga besar ya, apresiasi itu. Iya. Nah, saya rasa saya bisa asumsikan orang yang ikutan ini atau tim yang ikutan ini ketika masuk misalkan di 20 besar ataupun di menang Grand Award akan membantu mereka dari sisi reputasi juga Udah ya. jelas itu. Karena kita pasti promosikan mereka. Kemudian nanti produknya kalau memang diproduksi banyak, kan sekarang ada itu bela pengadaan pemerintah. Nah, kalau misalnya dia seperti tadi backpack, nah itu bisa nanti perindustrian butuh backpack berapa banyak gitu. Kita kan punya sekolah-sekolah. Nah, nanti sekolah-sekolah itu pakai backpack itu gitu misalnya. Buat seragamnya itu bisa. Gitu. Sepatu. Iya. Karena rasanya untuk desainer bisa produksi adalah satu hal, kemudian bisa ngelihat bendanya di depan dan diaplikasikan di masyarakat, sangat membanggakan. Iya. Dulu tugas akhir saya robot pemadam kebakaran, namanya Firo, Firefighter Investigative Robotic Unit. Dia didesain untuk masuk ke kebakaran yang di dalam basement, karena kalau orang masuk biasanya kan suka nggak bisa napas. Iya, dan resiko ledakannya dia nggak tahu, jadi dikirim robot. Tidak jadi apa-apa, duduk saja di studio saya. Oke, kita sekarang bicara juri karena kita ngomongin kompetisi. Juri IGDS 2020 berasal dari mana sajakah dari sisi latar belakang? Kita ambil dari asosiasi, kemudian ada akademisi, ada pemerhati. Yang jelas ketua dewan jurinya tuh dari kami, pemerintah. Jadi yang dari pemerintah cuma satu, cuma ketuanya aja. Yang lainnya dari elemen masyarakat. Ya, elemen masyarakat. Karena kan yang tahu ini sebenarnya ya benar-benar masyarakat lah. Yang bagus seperti apa. Kalau kita kan cuma kerja di belakang meja aja. Fasilitator aja. Kemitraan sih ya, jadi krusial. Tapi sebagai ketua dewan juri kan harus adil gitu. Kalau saya pilih salah satu ketua dewan jurinya adalah ketua asosiasi mana gitu. Wah, repot nanti. Yang lain kok dia sih gitu loh. Atau pemerhati, nanti kalau dia pahamnya beda, desainer kan paham-pahamnya juga nih. Nah, jadi terpaksalah yang duduk sebagai ketua dewan juri adalah harus orang yang adil. Dan saya bisa asumsikan seperti umumnya kompetisi apapun yang pakai juri, pasti ada aja yang tahu apa Anda, gitu. Itu penjuriannya seru loh. Oh iya? Wah, seru sampai malam itu penjuriannya. Wow. Jadi jam 10 pagi bisa sampai jam 10 malam ya. Gitu loh. Gila loh. Tuh kalau udah debat terus udah gitu udah break dulu. Nah, ini masih terus debat. Udah lanjutin besok. Aduh, serunya. Akhirnya kita ambil keputusan. Saya sempat sih turun ke bawah. Udah, daripada capek, udah nggak mungkin deh mikir lebih dari 12 jam, udah nggak mungkin, udah lanjutin besok. Wow. Ya berarti itu bisa menggambarkan keputusan yang diambil itu dilakukan dengan matang. Beberapa opini yang berseberangan difasilitasi untuk didengar suaranya, didiskusikan. Dan untuk asosiasi desainer yang mendukung penyelenggaraan IGDS, saya bantu bacain Bu ya. Boleh. Dari Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII), Federasi Pengemasan Indonesia (FPI), ada Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia (AIDIA), dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), dan Himpunan Desainer Mebel Industri (HDMI), dan Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII). Ya, kalau dulu di ITB INDES, Industrial Design Society. Ya, wah, gitu. keren ya. Enggak sih, cuman bisa-bisaan mahasiswa aja namanya. Nah tadi sebenarnya sempat dibahas, saya coba bantu untuk informasikan ulang, recap ulang terkait cara untuk mengakses informasi, info lebih lanjut dan pendaftaran IGDS. Bisa buka laman ofisialnya ya, website, yaitu igds.kemenperin.go.id. Sekali lagi IGDS untuk Indonesia Good Design Selection .kemenperin.go.id. Instagramnya adalah @igdsofficial dan Facebooknya adalah IGDS Official juga. Atau bisa melalui nomor WhatsApp dan alamat email yang nanti akan saya tongolkan di bawah sini dan juga di description videonya. Kita kelihatannya udah
membahas cukup banyak. Ada yang saya lolos, Bu, atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya cuma satu aja saya tambahin. Ya. Tolong ini disosialisasikan ke banyak masyarakat, khususnya masyarakat desainer, supaya ini adalah merupakan penghargaan tertinggi terhadap karya desainer Ya. yang diberikan oleh pemerintah, dan fasilitasnya kita akan pakai terus dong. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi supaya ini peminatnya nanti makin banyak gitu. Ya, ya. Bukan rasanya bukan hanya orang yang terlibat ikutan kompetisinya, masyarakat secara umum bisa ikutan memantau prosesnya dan menikmati karya-karyanya. Lebih baik lagi kalau kemudian abis ngelihat yang sekarang, di kesempatan yang berikutnya terpicu keberanian untuk mau nyoba gitu. Iya. Harapannya seperti Ya. itu. Kalau nanti dapat undangan untuk hadir di acara awardingnya, bisa ikutan milih, bisa ikutan jadi juri yang People Choice itu. Oke. Ini adalah kesempatan yang menarik untuk teman-teman desainer di Indonesia yang saat ini memantau. Kalau misalnya bisa ikutan, silakan dipantau aja. Karena terutama kita ya, warganet di Indonesia tahu betapa briliannya kepala-kepala orang Indonesia gitu. Dan emang kalau kita membiarkan diri kita selalu jadi pasar, jadi konsumen, kita kehilangan peluang untuk kemudian ngasih lihat apa yang jadi karakteristik kita kepada dunia gitu. Karena zaman sekarang penetrasi sebuah negara biasanya datang dari produknya, dari karya pop culture, dan itu juga sesuatu yang kita bisa lakukan. Ilustrasi terakhir, waktu itu saya berkesempatan, Bu, dikirim ke World Expo, waktu itu di Shanghai. World Expo itu adalah intinya pameran, tapi negara yang melakukan pameran. Jadi ada semua negara di dunia bikin kayak wahana, semua orang bisa ngeliat apapun tentang Indonesia. Wahana salah satu yang terlaku top 3 atau top 5 dari ratusan negara itu Indonesia. Dan saya ngelihat sendiri betapa orang tuh ngelihat Indonesia tuh kaget sendiri. Ini apa ini semua kultur gitu. Dan dalam konteks pemasaran, kalau mau jualan, kita nawarin sesuatu yang orang itu nggak punya. Kalau orang itu banyak bolpen, ya jangan tawarin bolpen. Nah, apa yang kita punya yang orang lain nggak punya adalah yang tadi sempat dibahas sama Ibu, karakter yang muncul dari budaya dan tradisi. Dan moga-moga itu tercitra dari desain-desain yang masuk. Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya juga terima kasih. Moga-moga Ibu sehat terus, semua timnya juga sehat terus, semua prosesnya lancar dan menghasilkan desain-desain terbaik. Ini ada kabar baik ya, sebenarnya dari 1000 desainer, the best designer in the world, 10 tuh ada di Indonesia loh. Wow. Ya, 10 tuh ada di Indonesia sebenarnya. Panji Pragiwaksono? Salah satunya mungkin. Tidak. Ibu bisa aja. Ibu sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama, Dan sama-sama. untuk Anda jangan lupa dipantau semua informasinya di sumber informasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus.